warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang hari ini kita pelajari bisa kalian pahami dan bisa kalian bisa kalian kerjakan. Baik, silakan ketua kelas Cirin berdoa Rin. Duduk siap. Bapak mau absen dulu. Yang tidak hadir? Keke kemana? Nggak masuk? Masih sakit? Oh, yang kemarin jatuh ya? Kalau Cesar izin dari mamanya Japri ke bapak. Katanya hari ini mamanya lagi rana. Oleh karena itu kita berdoa supaya mamanya Cesar diberikan kemudahan. Amin. Apa ada? Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan tujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita dan juga menambah rasa cinta tanah air. Oleh karena itu silakan semuanya berdiri menghadap ke layar. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi
materi apa? Organ gerak aktif pada manusia. Alat gerak pada manusia. Ada berapa kemarin alat gerak pada manusia? Ada dua. Yang pertama, alat gerak aktif yang disebut otot. Yang kedua, alat gerak pasif yang disebut tulang. Jadi alat gerak pada manusia ada dua. Yang pertama alat gerak aktif yaitu otot. Yang kedua alat gerak pasif yaitu tulang. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga dan merawat organ gerak manusia? Ada yang sudah tahu caranya? Olahraga. Terus makan makanan yang sehat. Terus apa lagi? Supaya sehat badan kita. Itu tadi makan makanan yang sehat. Olahraga sama, bersepeda juga. Apa? Istirahat yang cukup. Nah, itu cara menjaga organ gerak pada manusia. Nah, lihat ke layar. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi yaitu kelainan pada organ manusia atau kelainan pada alat gerak manusia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang kelainan alat gerak pada manusia, peserta didik mampu menjelaskan kelainan alat gerak pada manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan tepat. Nanti ada videonya. Nanti ada video yang akan Bapak tayangkan yaitu tentang kelainan alat gerak pada manusia. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang kelainan alat gerak pada manusia, peserta didik mampu menganalisis kelainan alat gerak pada manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat karya sederhana kelainan alat gerak manusia dengan tepat. Nanti juga ada diskusi kelompok, yaitu membuat karya sederhana kelainan alat gerak manusia. Bahan-bahannya yang sudah kalian bawa, sudah kalian siapkan. Bahan-bahannya apa aja? Plastisin dan ada apa itu? Yang tajam-tajam, tusuk sate. Nah, nanti kalian membuat karya sederhananya. Nanti Bapak akan tayangkan videonya, cara membuatnya. Nanti kalian tinggal mengikuti bagaimana cara membuatnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, oleh kegiatan mengamati video pembelajaran mengenai pokok pikiran, peserta didik mampu menentukan pokok pikiran dalam teks tulis dengan lancar. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran mengenai pokok pikiran, peserta didik mampu menganalisis pokok pikiran dalam teks tulis dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis menggunakan peta pikiran dengan tepat. Jadi selain membuat karya, nanti kalian juga akan ada membahas atau mengerjakan tugas tentang pokok pikiran atau ide pokok yang kemarin sudah kita pelajari caranya bagaimana. Nah, di sini Bapak ada pertanyaan. Permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, pernahkah kalian melihat orang tua yang jalan yang membungkuk? Biasanya yang umur itu berapa? Yang umur 70 lebih ya biasanya ya. Bongkoknya biasanya kemana? Ke depan, ke belakang, ke depan. Berarti pernah lihat ya? Atau pernah lihat yang masih muda tapi jalan berbongkok? Ada? Itu berarti apa namanya? Kelainan, sakit. Yang belakangnya kelihatan biasanya itu agak apa? Ada kayak gunung di belakangnya. Jadi katanya bongkok, lengkung. Walaupun masih muda, tapi karena ada kelainan dalam tulangnya, jadi bisa juga menyebabkan bungkuk. Bukan hanya pada orang yang sudah tua ternyata bungkuk. Kemudian kedua, apa menyebabkan mereka berjalan bungkuk? Apa yang menyebabkan? Yang pertama, kelainan. Yang kedua, sakit karena sering membungkuk. Terus umur pengaruh nggak? Umur juga pengaruh. Terus
tidak bisa menjaga kesehatannya. Yang ketiga, apakah kalian mengetahui tentang pengeroposan tulang? Apa tahu kan pengeroposan tulang? Pengeroposan tulang. Kropos tahu kropos? Pernah melihat kayu kropos? Pernah lihat kayu kropos? Nah, begitu pun pada tulang. Tulang itu atau pengeroposan tulang sama seperti kayu. Ada yang kropos-kropos. Bagian-bagian tulang itu ada yang kropos. Yang lama-lama bisa menyebabkan patah, sakit. Yang keempat, saat kalian sedang belajar, bagaimana cara duduk yang baik? Bagaimana cara duduk yang baik? Tegak, kemudian posisi badan lurus. Kalau posisinya seperti ini, papan tulisnya di belakang, bagaimana? Jangan terlalu lama berarti ya. Boleh balik badan melihat ke papan tulis atau ke layar, tapi jangan terlalu lama. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita merawat kesehatan tulang pada manusia? Tadi sudah kita jelaskan, minum susu, makan makanan yang sehat, olahraga. Nah, di sini ada video mengenai kelainan alat gerak manusia dan pokok pikiran. Silakan kalian lihat videonya di layar dan kalian amati. Assalamualaikum, halo anak-anak hebat. Berjumpa lagi dengan Ibu Wiwi. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 2. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan tulang yang normal? Ya, jika kalian mengamati gambar, maka akan tampak tulang yang normal ditunjukkan oleh gambar yang sebelah kiri, yang ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari kelainan pada tulang manusia. Kelainan pada tulang manusia diantaranya adalah fraktura atau patah tulang, kemudian fisura atau retak tulang, kemudian osteoporosis, berikutnya kifosis, kemudian lordosis, dan skoliosis. Untuk fraktura dan fisura ini biasanya disebabkan karena kecelakaan. Sekarang kita akan membahas kelainan-kelainan pada tulang ini satu persatu. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Fraktura ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah fraktura tertutup dan yang kedua fraktura terbuka. Fraktura tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura yang terbuka adalah patah tulang yang sampai merobek kulit atau otot. Sekarang lihatlah gambar ini. Pada gambar yang paling kiri yang ditunjuk dengan tangan, ini adalah gambar tulang yang normal. Sedangkan kedua gambar di sebelahnya ini adalah gambar tulang yang mengalami fraktur. Berikutnya fisura atau retak tulang. Nah, gambar yang ada di hadapan kalian ini adalah gambar orang. Ya, ayo Anwar, mulai lagi Anwar. Jadi kita nggak usah sampai selesai. Nah, selanjutnya sekarang adalah bagian untuk mulai apa ini? Dibagi dalam kelompok. Berarti mulai ngapain? Kerja. Papa ada telepon masuk. Papa ada telepon masuk. Papa ada telepon masuk. Papa. LKPD. LKPD berarti apa tuh? Tugas. Bapak akan membagikan lembaran LKPD. Di sini ada 2 kegiatan. Masing-masing satu kelompok mendapatkan 2 lembar LKPD.
sampai D1-nya atau kegiatan 1. Kegiatan 1 di situ ada gambar macam-macam kelainan alat gerak. Ada berapa gambar di situ? 6. Ada 6. Nah, dari ke-6 gambar itu kalian tentukan jenis kelainan-kelainannya. Nomor 1 atau gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 sampai gambar 6. Itu harus kalian tulis di dalam kotak yang keterangan. Itu nama kelainannya apa saja. Terus kemudian lihat sampingnya. Lihat sampingnya, di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara kita memelihara kesehatan tulang kita supaya tidak mengalami kelainan tersebut? Kalian tulis bagaimana caranya untuk apa itu? Supaya tidak mempunyai atau tidak terkena kelainan tulang seperti gambar di situ. Kemudian lihat gambar yang kegiatan kedua. Gambar kegiatan kedua, coba dilihat. Nah, gambar kegiatan kedua ini adalah cara membuat apa tuh? Apa cara membuat alat sederhana kelainan alat gerak. Nah, nanti kalian ikuti langkah-langkahnya. Bisa kalian ikuti langkah-langkah kerja yang ada di tingkatan 2. Nanti juga Bapak juga akan menayangkan bagaimana cara membuat kelainan alat gerak. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan, bagi-bagi tugas, siapa yang mengerjakan soal dan siapa yang membuat patung alat kelainan gerak. Silakan dikerjakan.
Saya lihat Kak. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akmal Biasa. Hari ini bersama-sama kita membuat pola pada manusia seperti ini. Di sini kita menggunakan plastisnya. Pertama kita buat dulu bagian badannya. Kemudian kita buat bagian tangannya.
baru dilanjut di bagian kepalanya. Supaya yang bisa terpilih, kita berikan sepatu dan kemudian nanti ada alasnya lagi. Kalau sudah kita sambung saat ini, kita mulai kelainan tulang. Kelainan tulang yang pertama yaitu kifosis. Kifosis yaitu kelainan pada tulang belakang yang terlihat dari postur tubuh yang bungkuk. Kalian bisa melihat lebih jelasnya lagi apa penyebab kelainan kifosis pada keterangan yang sudah saya berikan di samping. Nah, modelnya kita berikan alat seperti ini di atas sepatunya, lalu kita sambung lagi menggunakan lidi supaya modelnya bisa berdiri. Jadi bentuk kelainan tulang kifosis seperti ini ya, ke arah depan pada bagian bawah. Kalian bisa lihat tadi juga ya, untuk ada begini ya. Nah, kelainan tulang sekarang kita ke kelainan tulang yang ketiga, yaitu skoliosis. Dalam kelainan tulang skoliosis, kalian lihat keterangannya yang ada di video. Nah, baik ya, sebelum presentasi,
diri yang sudah disiapkan di depan. Kita ada exbriefing, itu berupa nyanyian tentang kelainan tulang pada manusia. Nah, sekarang semuanya berdiri. Kita bernyanyi sambil bergerak, ikuti gerakan Bapak. Ayo bangun, bangun. Ambil bangun. Ikuti gerakan Bapak ya. Nah baik, sekarang waktunya presentasi perwakilan kelompok yang maju, kelompoknya Riri. Ayo, silakan maju kelompoknya Riri dengan membawa contoh. Iya, di bawah juga ini. Yang lain perhatikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Riri. Nah, itu presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompoknya Riri. Jadi coba lihat gambarnya yang pertama nih. Patung yang pertama, ini disebutnya apa? Disebutnya apa? Lengkung ke belakang. Apa? Lengkung ke belakang. Itu ya, kalau lengkung ke belakang apa? Kifosis. Yang melengkung ke belakang ini disebutnya kifosis. Yang melengkungnya ke belakang. Yang ke belakang gini ya, bongkok ya. Ke depan ini ya. Apa salah? Enggak, ini yang bongkok. Yang bongkok apa yang bongkok? Bukan kifosis. Ini melengkung ke depan. Lordosis. Ini melengkung ke depan, bongkok. Nama lainnya adalah lordosis. Terus nih. Nah, terus kemudian ini yang kedua apa? Lengkungnya kemana ini? Belakang ya, baru kifosis. Ini lengkungnya ke samping. Apa namanya? Skoliosis. Nah, itu 3 kelainan pada alat gerak manusia. Selanjutnya soal evaluasi. Soal evaluasi yang tadi sudah Bapak berikan, itu nanti kalian kerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, jangan lupa dikerjakan.
menyenangkan? Menyenangkan nggak? Menyenangkannya apa? Main apa tuh? Main lilin. Lengket. Terus kegiatan mana yang paling menyenangkan? Yang paling bikin kalian senang pada bikin apanya? Pada saat ngapain? Hah? Pada saat apa? Pada saat apa? Rambut. Bukan rambut. Pada saat bikin patungnya ya. Tadi bikin patungnya susah ya? Susah kenapa? Susah berdirinya. Tuh, ini palingnya sih pada tidur tuh. Loh, pada melengkung. Nggak mau jejak. Nah, kemudian kegiatan mana yang sulit kalian mengerti pada saat mendirikan patungnya? Berarti kurangnya apa? Kurang apa? Kurang tebel. Kalau ini kan tebel nih, ini berdiri dia. Ini juga tebel, berdiri. Terus yang kalian bikin itu, ini udah bongkok, ini mau dibiarin. Tulangnya kelihatan karena kebasan bengkok. Ya. Terus lanjut. Adalah menyimpulkan. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pada hari ini? Bahwasannya adalah kelainan tulang pada manusia atau kelainan pada alat gerak manusia itu ada 3. Yang pertama, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Itu yang tadi kalian buat apa? Patungnya. Jadi siapa yang mau badannya seperti contoh di patung ini? Siapa yang mau? Gak ada yang mau ya. Berarti kalau tidak ada yang mau, dari sekarang, dari kalian masih kecil, masih muda, badannya masih bisa berkembang, harus dijaga. Yang pertama itu ada pada saat posisi duduk. Ini penyebab yang begini ini keseringan adalah utamanya pada posisi duduk. Contoh pada saat nulis, keseringan nulisnya nunduk. Nanti kalau kalian beberapa tahun ke depan nunduk terus, bisa jadi seperti yang contoh foto patung satu yang disebut apa ini? Metafosis. Apa ini yang mau menunjukkan? Apa? Apa? Di sini ada apa namanya? Lordosis. Nah, kalau melengkung ke depan ini namanya kifosis. Melengkung ke depan namanya kifosis. Ada yang mau kifosis? Berarti nanti harus dibiasakan pada saat nulis badan jangan membungkuk, tapi harus tegak. Posisi badan harus tegak. Kemudian coba lihat nih. Contoh patung yang kedua itu nongkrongnya kemana? Ke belakang. Kalau ke belakang karena apa ini? Kalau ke belakang karena apa? Ada yang tahu? Iya, badannya begini terus karena apa biasanya kalau di belakang badan? Dia bikin badan di sini nongkrong begini karena apa? Ada apa karena apa? Keberatan. Keberatan apa? Keberatan apa? Nih, tuh yang di belakang kalian pakai apa? Tas. Kalian biasa nyambil tas itu yang terlalu berat. Kenapa? Semua buku dibawa. Semua buku dibawa tidak sesuai dengan jadwal. Yang jadi menyebabkan beban di bagian belakang itu terlalu berat. Dan nanti lama-kelamaan kalau itu tidak kalian ubah bisa menyebabkan kalian membengkok ke belakang yang disebut lordosis. Berarti caranya bagaimana biar nggak melengkung ke belakang? Ditambahin beban bukunya atau dikurangin bukunya? Dikurangi. Dengan cara apa? Membawa buku hanya pada pelajaran hari itunya aja. Misalnya hari Senin 2 pelajaran, 1 buku tulis, 1 buku paket. Berarti ada berapa buku? Ada 4. Ada kan 2 pelajaran. Itu enggak berat. Yang satu paling yang berat buku tema. Buku tema kan cuma 1 doang yang tebal. Sisanya buku
tulis, enteng. Tapi kalian coba ini, kayaknya berat banget. Tasnya apa ya? Oh, tasnya yang gede. Tas siapa yang berat? Kalian Pak. Tasnya abang. Nah itu berarti besok kalau bawa buku jangan dibawa semua. Kemudian lihat yang ke patung yang ketiga nomor cabut. Ini dia melengkungnya kemana? Ke samping kiri atau samping kanan. Kanan apa nih? Bisa samping kiri, samping kanan badan. Nenteng berat. Iya. Karena apa juga sama benar. Akibat terlalu membawa berat yang bebannya hanya sebelah. Jadi otomatis akan miringnya juga sebelah. Biasa tukang apa yang tukang jualannya bawa itu dan tukang jamu kita nggak tukang jamu. Nah, tukang jamu di belakang ada, samping ada, begini kan jalannya. Nah terus kalau pada saat kalian ini belajar bagaimana? Kegiatan seperti apa yang kita lakukan? Miring ke samping. Coba kalian, kalau nulis bukunya seperti apa? Bukunya miring. Tulisnya bagaimana? Nah, itu yang bisa menyebabkan kelainan tulang miring ke samping atau disebut skoliosis. Jadi caranya bagaimana? Yaitu bukunya jangan nyamping, tapi harus lurus dan posisi nulis juga harus lurus. Jangan miring begini. Kalau miring begini nanti lama-kelamaan badannya bisa bentok ke samping. Dimulai besok atau hari ini. Nanti kalau pada saat nulisnya jangan bukunya dimiring. Nah itu adalah 3 kelainan pada alat gerak manusia. Nah, berarti sekarang sudah selesai pembelajaran mata hari ini. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau yang masih penasaran bikin patung, silakan bikin di rumah. Kalau nggak bisa, kalau pakai ini kayaknya melengkung-melengkung, berarti pakai apa? Pakai balok bukan? Tanah apa? Tanah liat. Ya kalau mau main tanah liat, jadi ada alasan sama emaknya. Mak, saya mau nyari tanah liat, mau ngapain? Bikin patung. Ada main apa? Main motor-motoran, bikin kebo-keboan, bikin asbak. Bikinnya begini nih, kalau bagus. Ini makin mendukung. Ini usianya makin tua berarti ini. Nah, itu ya. Untuk mengakhiri saja kita hari ini, tapi kita harus tutup dengan doa. Biasa siapa yang pimpin doa? KM. Berarti KM silakan pimpin. Saya pimpin doa ini. Dirapikan kembali tempat duduk. Terus lilin-lilinnya jangan dibuang sembarangan, bawa balik aja buat mainan di rumah.